Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ridwan Nugroho Yusanto. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar edukasi jurusan kuliah yang nantinya akan dipilih oleh siswa kelas 12 atau lulusan SMA peminatan IPA. Nah, pertama-tama di video ini marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan begitu banyak macam kenikmatan. Wabil khusus nikmat iman Islam dan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya dapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas seputar 20 jurusan kuliah terbaik untuk anak IPA. Nah, memilih jurusan kuliah bukanlah hal mudah. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki masa pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN di tahun 2021. Nah, bagi siswa kelas 12 dengan peminatan IPA bisa jadi ada yang masih merasa bingung tentang jurusan kuliah apa saja sih yang nantinya bakal kalian pilih. Nah, jurusan kuliah apa saja yang kiranya dipilih oleh siswa SMA peminatan dari IPA? Nah, bila kalian masih bingung, mungkin 20 jurusan ini dapat menjadi pertimbangan. Nah, pastinya kamu harus memilih sesuai apa yang menjadi minat dan bakat yang kalian miliki. Nah, berikut adalah 20 jurusan yang dapat dipilih siswa SMA IPA. Mungkin diurutkan berdasarkan pada peringkatan atau jumlah peminat, tetapi disusun juga secara acak ya. Oke, mungkin yang pertama adalah jurusan pendidikan kedokteran. Nah, mahasiswa jurusan kedokteran ini cenderung mempelajari tentang penyakit serta cara-cara penyembuhan. Pada dasarnya ada dua hal penting dalam ilmu kedokteran, yaitu mempelajari bagaimana cara mempertahankan kesehatan, dan yang paling penting juga adalah mengobati seseorang yang sedang sakit atau sedang cedera sehingga bisa kembali pulih lagi. Pada siswa yang mengambil jurusan kedokteran ini juga harus menguasai pengetahuan tentang sistem tubuh manusia, penyakit, dan juga pengobatan. Tidak hanya ahli dalam bidang teori, tapi juga menguasai praktik langsung pada pasien-pasiennya. Nah, yang kedua adalah ilmu gizi. Di jurusan ini, kalian akan mempelajari keterkaitan gizi dengan kesehatan, pertumbuhan serta manusia dan produktivitasnya, serta kualitas dari manusianya itu sendiri. Nah, di ilmu gizi juga mempelajari soal sektor pertanian, ekonomi, hingga juga sosial budaya. Yang tak kalah pentingnya adalah pasti mempelajari bagaimana menyiapkan perencanaan perbaikan gizi serta memberikan jasa konsultasinya kepada masyarakat. Nah, untuk yang ketiga adalah jurusan kesehatan dan keselamatan kerja atau cenderung lebih dikenal K3. Nah, jurusan kesehatan dan keselamatan kerja ini atau K3 adalah jurusan yang mempelajari bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja ataupun di proyek, atau juga di pabrik-pabrik besar, atau juga pembangunan, konstruksi, jalan, dan lain sebagainya. Nah, di jurusan ini bagaimana penanganan bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi dipelajari di bangku kuliah ini. Begitu pula ada beberapa langkah-langkah dalam pencegahannya untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan juga serta resiko lain yang dapat terjadi di suatu tempat kerja, pabrik, proyek, atau tempat kerja lainnya.
Nah, yang keempat adalah jurusan farmasi. Nah, jurusan farmasi ini adalah jurusan yang cenderung berhubungan erat dengan obat-obatan dan juga ilmu-ilmu pendukung lainnya. Nah, pada jurusan ini para mahasiswa juga dituntut untuk belajar mengenali struktur senyawa obat dan cara sistemnya dan dengan cara sintesisnya, kemudian mengelolanya menjadi obat yang layak untuk dikonsumsi. Lulusan farmasi banyak diharapkan menjadi ahli membuat, mencampur, juga meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengombinasikan, dan juga menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Nah, di jurusan farmasi ini biasanya ada yang obat tradisional ataupun obat sintetis, seperti itu. Nah, untuk yang kelima adalah teknologi pangan. Pada jurusan teknologi pangan ini cenderung suatu jurusan yang mempelajari tentang produksi makanan dan memastikan makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi serta memenuhi kebutuhan gizi daripada konsumen atau masyarakat lainnya. Jurusan ini juga mempelajari tentang komponen kimiawi dan biologis di dalam makanan yang dapat berefek kepada tubuh. Nah, selain itu juga jurusan ini turut mempelajari efek sosial dari makanan yang kita konsumsi, termasuk bagaimana makanan mempengaruhi ekonomi, psikologi, dan kultur dari manusianya sendiri. Oke, nanti dilanjut di part 2-nya, di video selanjutnya, jurusan-jurusannya, karena pada video yang ini baru 5 jurusan dari 20 yang saya rekomendasikan untuk kalian anak-anak jurusan lulusan dari IPA yang ingin melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak di video ini, jangan lupa untuk komen, like, subscribe video ini bila bermanfaat, dan juga tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kita semua dalam kebahagiaan. Cukup sekian, lanjutkan di video selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.